Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Pratama dengan NIM 31. Saya akan membahas tentang soal statistika pada acara keempat. Seperti kita lihat, eh, bentuk soalnya kayak gini. Dan inti dari soalnya yaitu kedua mahasiswa berasumsi bahwa berat sampel ya, tanah pohon sawo lebih berat 3 gram dibandingkan dengan sampel tanah pohon manggis. Pertanyaannya, ujilah apakah asumsi kedua mahasiswa tersebut benar atau tidak ada tidak pada tingkat kepercayaan 95%. Gunakan uji statistika yang sesuai. Kenapa ada cuma 95%? Nanti kita akan bahas tentang hal tersebut di jawaban. Untuk soal-soal intinya yang harus kita bahas itu ada 5 poin. Ya, Anda bisa dapat baca sendiri. Untuk pertama-tama yaitu kata kunci dan asumsi dari H0 dan H1. Jadi saya sudah rangkum beberapa hal. Ntar saya close dulu. Nah, saya sudah rangkum tadi data tadi sama rumus-rumus yang ada di modul supaya lebih singkat aja. Jadi untuk kata kunci dan asumsi H0 dan H1 adalah kata kuncinya. eh, Sebelum itu kata kunci itu adalah di mana letak eh, region ditolak yang bakalan ditolak. Maksudnya intinya apa ya? Intinya tempat di mana bakalan diarsirkan. Ntar saya bahas lebih lanjut. Untuk tadi kata kuncinya kan dia pertanyaan membahas tentang berat ya. Berarti lebih berat. Lebih berat mana maksudnya? Lebih berat. Nah, di lebih berat ini kita harus pakai rumus dia. Rumusnya ada di modul. Saya udah taruh di sini modul lebih berat. Lebih berat. Jadi rumus ini dia satu arah ke kanan. Satu arah ke kanan. Arah ke kanan. Nah, setelah kita melihat kata kuncinya, langsung kita asumsikan dari apa namanya ini? Rumus yang ada di modul. Nah, untuk asumsinya, maksudnya untuk kesimpulannya, sehingga H0 H0 ditolak jika jika dia nilai hitungnya jika nilai hitungnya lebih besar dari nilai tabel. Oke. Jadi kita udah tahu asumsi dari H0 dan H1 serta kata kuncinya di nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu kapan sih H0 diterima? Oke, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengacu pada asumsi tadi. Asumsi kan dia bilang sehingga H0 ditolak jika nilainya lebih dari atau lebih besar dari tabel. Jadi ini kebalikannya dia yaitu H0 ini kan ditolak berarti dia diterima harusnya di sini. Diterima. Diterima jika T hitung lebih kecil. Small. Lebih kecil dari F tabel. Kenapa bisa begitu? Karena di asumsinya tadi pada rumus itu, dia ditolak kalau nilainya lebih besar dari tabel
Jadi kalau misalkan diterimanya ya kebalikannya dari asumsi tadi itu. Nah, jadi nomor 2 udah kita jawab. Langsung ke nomor 3 yang ini. Uji F untuk menguji kesamaan varian dua sampel lakukan secara manual dan otomatis. Oke, kita langsung secara manual aja. Di sini sudah saya tahu cara manualnya dengan rumus dan anunya apa namanya keterangan rumusnya variasi sama variasi ini bukan variasi varian 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 tidak sama varian sama. Oke, untuk wilayah kritisnya dia penerimaan H0. Bentar, saya bagus fokus nulis aja dulu. Eh, oke. Untuk nilai wilayah kritisnya dia penerimaan H0 jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Oke ya, udah ketemu wilayah kritisnya. Kita langsung ke cari varian 1 sama varian 2. Di sini kan udah ada sampel ya. Sampel dari setiap pohon, manggis dan sawo. Dan untuk varian 2-nya kita ambil dari apa namanya? Dengan rumus yang rumus yang pars eh par par s kita langsung ambil yang manggis. Langsung enter sama juga dengan varian keduanya variabel sorry pars. Oke, aku lihat rumusnya jadi aku menunjuk kayak gitu. Oke, nah ketemu dia variabel 1 dan variabel 2 nya. Untuk f hitungnya dia dibagi antara variabel 1 dibagi dengan variabel 2 langsung enter enter. Nah, jadi udah ketemu f hitungnya. Jadi langsung kita ke f tabel lagi. Nah, f tabel ini dia n1 min 1 n2 min 2. Ini n-nya ini dari mana? N ini dari yang oh iya kita belum jawab ya. N ini adalah jumlah dari setiap eh, jumlah dari setiap data yaitu 16 dan manggis 16, sawu 16. Jadi kita taruh 16. Sorry ini ketinggalan tadi. Dan untuk A-nya ini sih apa sih A-nya ini? Kita kan tadi dibilang keyakinan 95% kan. Nah, dari 5%-nya itu buka bentuk yang masih tidak maksudnya yang masih ragu, masih tidak yakin. Jadi kita harus lengkapi keyakinan itu dari ke 5% ini ya. Ketidakyakinan maksudnya itu yang 5%, jadi kita ubah dari 0. Nah, udah ada. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Ini n-nya, n1 minus 1 berarti 16 minus 1 berapa? Jadi 15. Ya, 15 enter. Oke, ketemu. Dan untuk F tabelnya kita pakai rumus F tabel yang kedua ya, bukan ini. Kita pakai rumus fin. Kita pakai rumus fin. Yang pakai V ya. Dia pakai yang A tadi untuk keyakinannya. Nah, langsung koma untuk probabilitasnya lah. Koma langsung yang di atas. Eh,
Oh ya, kepencet tadi ya, sorry. Satu. Kita dari atas dulu, melakukan probabilitasnya. Terus 15, 15. Ini N1, N2, N1. Bentar, ketemu dia F tabelnya ya. Setelah ketemu F tabelnya kita ngapain? Kita cari yang otomatis. Kita cari yang otomatis. Kan ini udah manual nih. Otomatis di sini dia. Ya, otomatis. Untuk otomatis kita langsung ke data analisis. Kita cari yang namanya F-test to sample for variance. Ya, variance ya. Oke, terus variabel satunya kita ambil yang manggis karena variabel tadi udah. Terus yang variabel duanya kita pakai yang saat. Untuk input rate-nya jangan lupa dicetak. Untuk letaknya kita letakin di laptop saya agak error. Taruh laptop saya. Dari laptop saya agak error tadi. Kan ini. Nah, kita lanjut di sini ya. Tadi mana sampai mana tadi? Oh ini. Otomatis ya kita langsung ke data analisis saja ya. Kita mempersingkat waktu soalnya laptop saya error. Ininya langsung ke sini aja ya. Oke. Ini sama. Ini infonya di hidupin. Langsung ke sini aja. Sini aja. Oke. Ketemu. Nah, kita lihat dari sini kita dapat lihat dari bentuk apanya F tabelnya dia gini sama ya dari F hitungnya maksud saya F hitungnya untuk F tabelnya juga sama dari variabelnya sekalian sama ya jadi ini udah betul ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 itu apa sih? Berdasarkan hasil uji F, ini uji F yang benar tadi. Lakukan uji T. Dua sampel tidak berpasangan. Pilih asumsi variansi yang tepat. Hitung manual dan otomatis. Oke, kita lanjut hitung lagi. Nah, untuk S1-nya nih, ini ya untuk S1-nya kita pakai rumus STDP ya. Kita pakai rumus STDP yang ini. Yang S kita langsung ambil yang sahu. Yang manggis dulu ya. Yang manggis langsung enter. Terus sama juga rumusnya yang ini STDP-nya sorry STDP STDP yang ini yang S. Nah yang S yang mana tadi ya? Yang S kita langsung ke nomor sahu. Nah udah ketemu dia S1 sama S2 nya langsung kita cari meannya ya meannya dengan rumus average plus average average ini meannya langsung ke manggis dulu sama juga bentuknya kita pakai rumus average. Oke, average langsung sawu enter. Nah udah ketemu nih mian sama anunya sama mian satu sama mian SP nya ini gimana kita cari dia dengan rumus ya rumusnya agak panjang ya S Q R T. Oke untuk numbernya kita N1 yang satunya yang mana yang satunya ini ya yang udah di minus 1 tadi yang satu yang ini terus oh iya kita udah buka
terus kali itu kali buka kurung lagi kita langsung ke S1 lagi. S1 kuadrat S1 kuadrat tutup kurung kuadrat dulu tutup kurung plus n plus yang atas tadi ini dikali lagi buka kurung langsung S2 lagi yang tadi langsung kuadrat 2. Nah, kuadrat 2 langsung buka kurung 2 kali bagi 15. Dari mana sih 15-nya Bang? Itu dari sini ya, dari DF-nya ya. Langsung enter. Loh, bentar. Ada yang salah berarti di rumusnya. Ini ada yang salah kita. Rumusnya kita ulang ya. Itu koma SKRTS QRT. Oke, nomornya 2 yaitu N1 N1 kali, saya nggak hafal jadi saya catat, maksudnya catat rumusnya S1 tutup kurung S1 kuadrat anak kuadrat 2 terus kurung oh iya dia di plus dia iya plus N2 yang ini kemudian di minus 1 langsung kali lagi terus buka kurung S2 lagi apalagi tetap kuadrat lagi dia tutup kurung 2 kali langsung ini 15 PDF nya. Nah udah ketemu SP nya dia 2,8 sekian tadi itu salah hitung ya. Jadi untuk F hitungnya kita pakai rumus lagi yaitu sama dengan S1 kurang S2 kurang 3. 3-nya dari mana Bang? Ini dari soal yang ini ya, dari 3 gram ini ya. Yang kita hitung langsung kita tutup kurung lagi. Ini buka kurung. SP-nya dikali SKRT SQRT nomornya buka kurung 16 plus 1 bagi 16. Kenapa sih dia 16 Bang? Dia ini 16 diambil dari jumlah sebelum dikurangi ya. Kita langsung enter aja. Oke. Dia nih. Oh ya belum buka kurung ya sorry.
Ini belum berkurang, jadi langsung aja. Yes. Oke, dapat dia -2 ya. Untuk DF-nya dia kan tadi berapa ya? Untuk DF-nya dia kan 15. 15. Untuk A-nya tadi kan 0,05. Nah, untuk kesimpulannya, kesimpulannya adalah nilai dari T hitung kurang lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak sehingga sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa berat tanah pohon sawo lebih berat 3 gram dari manggis. Itu adalah kesimpulannya ya. Kita catat aja di sini. Eh, oh iya, ini belum ya. Tabelnya dari hasil ini kita taruh di sini aja ya. Tabelnya itu tadi saya lihat di eh, tabel Z itu ya 1,753. Hasilnya ini udah ada. Langsung kita buat kesimpulannya. Tadi saya udah rangkum kesimpulannya, yaitu nilai H hitung hitung nilai dari T hitung kurang dari lebih kecil T dari T tabel maka HO ditolak, maka H0 ditolak ditolak ditolak. Oke, langsung ya. Oh iya, ini kan manualnya ya, kita disuruh cari mana tadi, ini kan kita suruh cari otomatis. Nah, untuk mencari otomatis, nah otomatis dia harus pakai kayak tadi data analisis, nah, atau ya si data analisis langsung. Ini kan ditolak kan, berarti dia ambil yang Yunko varian sini. Kita langsung ambil yang Manggis, langsung ke Sawo. Oke, untuk input range nya dicentang, untuk posisinya kita di sini aja. Oke. Nah, udah ketemu nih variabel yang tidak ditolak. Nah, udah ketemu ya untuk otomatisnya dan manualnya. Jadi sekarang kita langsung ke sini, ketarik kesimpulan berdasarkan nilai hitungnya. Kita langsung buat kesimpulan di sini. Kesimpulan berdasarkan hasil, kita langsung tulis berdasarkan hasil uji F dan uji T dua sampel tidak berpasangan satu arah ke kanan, diperoleh bahwa lebih kecil dari F sehingga
artinya varians kedua. Jadi gini, saya persingkat aja karena banyak sekali anunya. Berdasarkan hasil uji F dan uji T, dua sampel tidak berpasangan. Satu arah ke kanan diperoleh bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Artinya, varians kedua sampel homogen. Selanjutnya, hasil uji T menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga HO ditolak. Dengan demikian, sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa berat tanah pohon sawo lebih berat 3 gram dibandingkan pohon manggis. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.